Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Anggraini. Di sini saya akan menceritakan dongeng tentang Tanjung Menangis. Tetapi sebelum saya bercerita tentang Tanjung Menangis, saya akan mengulas sedikit. Apa sih Tanjung Menangis itu? Tanjung Menangis merupakan salah satu tanjung yang indah yang berada di sebelah utara Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tanjung Menangis merupakan salah satu tujuan wisata yang ada di Tanah Samawa. Tetapi di balik keindahannya, Tanjung Menangis mempunyai cerita yang teramat pilu. Pada zaman dahulu di Tanah Samawa, hiduplah seorang putri yang cantik jelita. Ia bernama Lala Bulaeng. Lala Bulaeng merupakan putri dari Datuk Samawa. Pada suatu hari, Lala Bulaeng terkena penyakit yang sangat aneh. Tak ada satu orang pun di Tanah Samawa yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Datuk Samawa sudah berusaha menemui pemimpin-pemimpin untuk meminta bantuan agar mampu menyembuhkan putrinya. Tapi tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan penyakit tersebut. Bertahun-tahun berlalu, tetapi penyakit yang diderita oleh Lala Bulaeng belum juga sembuh. Akhirnya, sang Datuk Sumbawa pun mencoba membuat sayembara. Siapapun yang bisa menyembuhkan penyakit dari Lala Bulaeng akan diberikan hadiah yang setimpal. Sai ade bau saterang anakku, lamin sawai ku sajadi anak angkatku, lamin salaki ku senikah ki anakku. Itulah kata yang diucapkan oleh Datuk Sumbawa. Ternyata sayembara tersebut terdengar sampai ke pulau Sulawesi sana. Banyak orang bahkan tabib mencoba untuk menyembuhkan penyakit dari Lala Bulaeng. Tetapi lagi-lagi hasilnya tetap sama. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit dari Lala Bulaeng. Hingga pada suatu hari, datang seorang kakek-kakek tua renta. Ia berasal dari ujung pandang, dan ia bernama Daeng Ujung Pandang. Daeng Ujung Pandang datang ke kediaman Datuk Sumbawa, dan dia menemui Datuk Sumbawa dan menjelaskan kedatangannya datang ke kediaman Datuk Sumbawa. Ia berkata, "Kakaji menurungan luk sakit anak sia. Kinu poda tahu bau seterang sampai tu. Lamin sia beyang kajine, sate kaji coba seterang anak sia." Datuk Sumbawa pun menjawab, "Iye, sia coba mau sia seterang anak kaji." Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Daeng Ujung Pandang, akhirnya Lala Bulaeng pun kembali sehat seperti sedia kala. Hingga tibalah waktunya Datuk Sumbawa menepati janjinya untuk menikahkan Lala Bulaeng dengan Daeng Ujung Pandang. Tetapi ternyata Datuk Sumbawa tidak menepati janjinya, hanya karena dia tidak tega apabila putrinya menikah dengan laki-laki yang sudah tua. Datuk Sumbawa berkata, "Ete mau serea hartaku, tapi na nikahi putriku." Setelah mendengar perkataan dari Datuk Sumbawa, Daeng Ujung Pandang pun berkata, "Kuda wano setepati jangi sia,
Sedangkan kaji datang kota ring niat kaji seterang anak sia. Datuk Sumbawa pun menjawab, "No kurela, anakku degeranan kusenika ke kau delokanan." Dengan perasaan kecewa, Daeng Ujung Pandang meninggalkan kediaman Datuk Sumbawa. Ia kembali ke Ujung Pandang menggunakan sampan kecil yang dia labuhkan di sebuah tanjung. Lala Bulaeng yang melihat kekecewaan di mata Daeng Ujung Pandang pun mengikuti Daeng Ujung Pandang ke tanjung tersebut. Ketika sampai di sana, ia melihat Daeng Ujung Pandang sudah menaiki sampannya. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Daeng Ujung Pandang berubah menjadi laki-laki yang sangat tampan dan gagah perkasa. Lala Bulaeng langsung jatuh hati melihat ketampanan dari Daeng Ujung Pandang, dan dia menyesali keputusan ayahnya yang tidak menepati janjinya tersebut. Sampai ia berlari mengejar Daeng Ujung Pandang ke tengah lautan. Ia tidak sadar bahwa dia sudah dalam keadaan tenggelam, hingga Lala Bulaeng pun meninggal dalam keadaan menangis. Akhirnya, untuk mengenang kisah antara mereka berdua, tanjung tersebut dinamakan Tanjung Menangis. Inilah kisah singkat tentang Tanjung Menangis. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.